Assalamualaikum sahabat. Kita akan melanjutkan kembali soal TWK kita. Dalam kali ini kita akan coba membahas beberapa soal TWK kembali ya sahabat ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16 ya sahabat. Sejalan dengan perubahan politik pemerintahan kolonial, Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi direktur majalah Retno Dumila melalui majalahnya mempropagandakan pentingnya A. Kesehatan, B. Koperasi, C. Pendidikan, D. Politik, E. Militer. Oke. Ketua dari ini yaitu Wahidin ya 1901, di mana ini sangat sejalan pemikirannya dengan perubahan politik kolonial yang hendak mewujudkan atau memajukan bidang pendidikan. Dalam hal ini Wahidin Sudirohusodo ini adalah seorang dokter yang sejak tahun 1901 menjadi direktur majalah. Melalui majalahnya dia mencoba memberitahu atau mempropagandakan bahwa pendidikan itu sangat penting. Menurut pendapatnya bahwa pendidikan merupakan kunci dari sebuah kemajuan. Diperlukan pendidikan secukupnya bagi kalangan luas orang pribumi pada saat itu. Ia mempropagandakan tentang pemberian beasiswa bagi pemuda-pemuda yang pandai tetapi tidak mampu. Jadi jawabannya di sini yang cocok itu adalah C ya sahabat ya, pendidikan. Kita lanjut ke soal nomor 17. Pada tanggal 20 Mei 1908, distopia atau School to Leading for Indolence Arsens oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi Budi Utomo yang diketuai oleh atau yang dengan ketuanya adalah ya. Ini adalah tokoh yang sangat penting ya. A. Wahidin Sudirohusodo, B. Sutomo, C. Suraji, D. Gunawan Mangunkusumo, E. Pangeran Aryo Noto Diojo. Oke. Untuk soal nomor 17 ini kita akan kembali mengingat sejarah pergerakan nasional. Di sini yang penting itu adalah organisasi Budi Utomo, di mana Budi yang Utomo ya. Ini adalah organisasi pergerakan nasional yang pertama berdiri di Hindia Belanda atau sekarang adalah NKRI kita ya, sahabat ya. Jadi sejak tahun 1906 sebenarnya ya, Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan perjalanan berkeliling Pulau Jawa untuk mempropagandakan cita-citanya. Ia yang didampingi Pangeran Aryo Noto, berarti ada Pak Pangeran Aryo Noto tokohnya ya sahabat ya, putra Paku Alam. Kemudian mula-mula mendekati para priai yang lebih tua dan lebih tinggi, khususnya bupati yang kaya dan berpengaruh. Pada akhir 1907, dalam perjalanannya yang sangat jauh itu, ia berhenti dan beristirahat di Jakarta. Ketika berada di Jakarta, ia diundang Sutomo dan Suraji, jadi semua tokoh Budi Utomo ya. Diundang oleh Sutomo dan Suraji ke Stovia untuk mendengarkan gagasan-gagasannya. Demikian pada tanggal 20 Mei 1908 di Stovia, oleh pelajar-pelajar di sana didirikanlah organisasi Budi Utomo dan yang ditunjuk sebagai ketuanya adalah Sutomo. Jadi jawabannya 17 adalah B, Sutomo sebagai ketua dari Budi Utomo. Kita lanjut ke soal nomor 18. Ketua Indis Verdising Nasir Datuk Pamuntja menegaskan politik sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. A. Etis, B. David Empera, C. Solidaritas, D. Swadaya, E. Non-kooperasi. Etis ya, itu politik dari Belanda sendiri ya. David Empera juga ya. Ada swadaya, ada non-kooperasi.
Untuk soal nomor 18 ini juga adalah materi dari sejarah Indonesia, yaitu masih pada zaman pergerakan nasional. Ya, Ketua Indes Ferijing Nasir Pemuja menegaskan bahwa politik non-koperasi sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia, di mana kerjasama dengan si penjajah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia tidak lain dari menipu diri sendiri. Tidak sama hanya mungkin antara dua golongan yang sama hak dan kewajibannya. Kemudian kepentingannya juga sama. Menurut ketuanya ya, Datuk Nasir Pemuncak ini, apabila syarat ini terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka kerjasama berarti mempermainkan yang lemah oleh yang kuat, memperlakukan yang lemah sebagai alat untuk kepentingan sendiri. Sebab itu mereka menolak bekerja sama dan tetap menuju tujuan sendiri. Berarti jawabannya adalah E, sahabat ya, non kooperasi atau tidak mau bekerja sama. Kita lanjut ke soal nomor 19. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha A. Sutomo, B. Iwa Kusuma Sumantri, C. Nazir Datuk Pemuncak, D. Muhammad Atta, E. Sukiman ya. Masih berkisaran sejarah ya sahabat. Pada perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi sebuah organisasi politik itu adalah hasil dari usaha Muhammad Hatta ya. Kegiatan dari Perhimpunan Indonesia ini diarahkan untuk mencapaikan 3 poin atau 3 tujuan. Yang pertama yaitu menyadarkan mahasiswa agar semakin percaya merasa diri sebagai orang Indonesia. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia harus berusaha menghapus gambaran tentang Indonesia yang diciptakan oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Yang ketiga, yang terpenting adalah mereka harus mengembangkan ideologi yang kuat dan bebas dari pembatasan-pembatasan Islam dan komunisme. Jadi jawaban dari nomor 19 ini adalah Muhammad Hatta ya sahabat. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh, ini masih berkisar sejarah Indonesia. Ini PKI Madiun ya, berarti sudah merdeka ya. A. Amir Syarifuddin, B. Kartosuwiryo, C. Amir Fattah, D. Tengku Daud Bruh, E. Kahar Muzakkar. Nomor 20 ya. Pemberontakan PKI di Madiun ya, itu adalah PKI yang pertama ya, di mana Indonesia baru saja merdeka. Itu tokohnya tentunya adalah tokoh-tokoh awalnya ya pada saat itu. Yang pertama itu adanya Amir Syarifuddin dan Musso. Pemberontak ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Berarti karena musuh tidak ada dalam objektifnya, jawaban yang pas itu adalah Amir Syarifuddin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Republik Demokrasi Timor Leste saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status A. Spektator, B. Observer, C. Bystander, D. Watcher, E. Witness. Ini adalah soal status Timor Leste di ASEAN ya. Kita tahu bahwa Republik Demokrasi Timor Leste ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya, di mana Timor Leste ini masih diberikan status observer, harus mengajukan aplikasi resmi untuk menjadi anggota ASEAN. Untuk kemudiannya aplikasi tersebut dibahas oleh negara-negara anggota ASEAN. Perkembangan terakhir, negara-negara ASEAN memberikan dukungannya untuk Timor Leste bergabung sebagai anggota ASEAN. Berarti jawabannya adalah B ya sahabat. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Sekretariat ASEAN berada di A. Jakarta, B. Singapura, C. Kuala Lumpur, D. Bangkok, E. Manila.
Sekretariat ASEAN ya. Pada KTT ASEAN di Bali 1976 telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri dengan disaksikan oleh para kepala pemerintahan, yang kemudian dokumen perjanjian tersebut dengan istilah dikenal dengan istilah Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat, yang antara lain menyatakan bahwa tempat kedudukan Sekretariat ASEAN itu adalah di negara Republik Indonesia, yaitu kota Jakarta ya. Nomor 22 jawabannya adalah A. Baik sahabat, kembali saya ingatkan, ini adalah contoh-contoh soal untuk memperkaya pengetahuan kita tentang soal ya. Ini digunakan biasanya untuk tes CPNS ataupun sekolah kedinasan. Nanti kita lanjutkan lagi soal selanjutnya. Ini saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.